Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbunallahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak-anak kelas 3 yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini di hari Rabu kalian bisa mengikuti pelajaran fikih ibadah. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran fikih ibadah. Silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Dan tak lupa kalian juga jangan lupa berdoa ya nak ketika ingin mulai belajar agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sedang belajar atau menuntut ilmu. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya, yaitu kita akan masuk ke pelajaran yang keempat. Silahkan dibuka halaman 19 ya. Materi kita tentang syarat sah solat ya nak. Setelah sebelumnya kita belajar tentang mengetahui pengertian azan dan iqamah. Ya, mengetahui di situ kita mengetahui tentang muazin, ya, mengetahui tentang hukum azan dan hikmahnya, serta kalian juga sudah tahu ya nak tentang lafal atau kalimat azan dan iqamah. Dan juga kalian mengetahui tentang menjawab azan, bahwa kita disunahkan untuk menjawab azan ketika azan dikumandangkan, dan juga kita disunahkan ya agar berdoa setelah azan. Nah, sekarang kita akan ke pelajaran baru yang mengetahui tentang ketentuan sholat. Nah, di antara ketentuan sholat itu kita mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Nah, adik-adik kelas 3, ikhwan maupun akhwat, apakah ada yang sudah tahu apa itu syarat sah salat? Mari sekarang kita akan bahas. Ya, jadi Bapak harap setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya salat. Ya. Dan juga kalian bisa menunjukkan tentang contoh salat yang batal. Ya, jadi apa itu syarat sah salat? Syarat sah salat ialah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan salat. Nah, jadi nak, kalian ketika salat fardu ya dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ya kalian tidak asal-asalan ya, tidak asal salat lah langsung salat ya. Tetapi kalian harus apa? Harus perhatikan dulu syarat sahnya. Ya, agar apa? Agar sholat yang kita kerjakan menjadi sah ya, tidak apa? Tidak batal. Jadi Bapak ulang, syarat sah sholat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Nah, jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka salat kita menjadi tidak sah. Maka kita harus perhatikan ya nak, ya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Apabila tidak terpenuhi, ya salah satunya misalnya tidak menutup aurat contohnya, maka sholatnya batal. Atau tidak berwudu sholatnya, langsung sholat tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Maka harus kalian perhatikan ketika kalian ingin mengerjakan sholat. Lalu apa saja syarat sah sholat itu? Di antara syarat sah sholat ialah yang pertama, satu, yaitu muslim. Artinya apa? Beragama Islam. Maka orang yang beragama Islam wajib mengerjakan sholat ya. Sedangkan orang yang tidak beragama Islam ya tidak wajib mengerjakan sholat ya. Kalau dia sholat maka tetap ya sholatnya tidak sah atau batal karena dia bukan seorang muslim. Itu syarat yang pertama. Kemudian berakal ya, yaitu sehat akalnya ya, tidak apa? Bukan orang gila ya, karena orang gila ketika dia sholat maka sholatnya
tidak sah. Kenapa? Karena akalnya tidak sehat. Maka syarat yang kedua yaitu dia berakal, yaitu sehat akalnya. Kemudian yang ketiga yaitu balig atau mumayyiz. Apa itu? Yaitu sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka apabila ya seorang bayi atau anak kecil ya dia mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah ya. Kemudian yang keempat, bebas dari hadas. Ya, maksudnya apa? Ya, kita bebas dari hadas kecil maupun besar ya. Yaitu salat hanya sah ketika kita berwudu ya, diawali dengan berwudu ya, bersuci, atau ketika tidak air maka boleh dengan tayamum, maka bebas dari hadas. Berarti kalau kita berwudu kemudian selang beberapa menit setelah berwudu kalian kentut, maka kalian harus apa? Harus berwudu lagi ya. Tidak sah ketika kalian langsung sholat, atau ketika kalian sholat kemudian kalian buang angin ya, atau kentut ya, maka sholatnya batal. Kalian harus apa? Harus ulangi lagi, kalian harus berwudu. Itu yang keempat ya, bebas dari hadas. Kemudian yang kelima syaratnya yaitu suci dari najis ya. Nah, apa itu suci? Ya, maka kalian harus perhatikan sebelum kalian sholat, badan kalian, pakaian kalian, dan tempat sholat itu harus bersih dari najis ya. Maka kalian perhatikan ketika kalian ya buang air kecil ya, nah itu air kencing kalian itu najis ya, maka jangan sampai mengenai apa? Pakaian kalian ya, atau mengenai baju kalian ya. Maka ketika itu harus kalian apa? Harus kalian cuci bersih ya, hingga suci dari najis. Kemudian yang keenam, menutup aurat. Nah, perhatikan ya, aurat itu yaitu bagian tubuh yang harus ditutup dan tidak boleh terlihat oleh orang lain. Maka ketika kalian sholat, aurat kalian harus tertutup ya, tidak boleh terlihat. Berarti kalau terlihat bagaimana? Maka sholatnya batal ya, tidak sah ya. Nah, kalian juga harus perhatikan ya, aurat laki-laki dan aurat perempuan itu berbeda ya. Nah, aurat laki-laki yaitu batasannya yaitu dari pusar perut ya, dari pusar sampai lutut, itu aurat laki-laki. Kemudian adapun aurat perempuan atau wanita yaitu semua anggota tubuhnya kecuali bagian muka dan telapak tangan ya. Perhatikan, Bapak ulangi ya, aurat perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Kemudian yang ketujuh yaitu telah masuk waktu sholat. Ya, ini maksudnya waktu sholat fardu yaitu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka sudah masuk waktu sholat. Nah, apabila salat belum tiba ya, maksudnya belum masuk waktu sholat fardu ya, kemudian kalian mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Kemudian yang kedelapan yaitu niat ya. Apa itu niat? Niat artinya menyengaja suatu perkara dengan dibarengi perbuatannya. Kita sudah niat nih, bentar lagi mau sholat zuhur ya, itu kita sudah tahu ya, niat ya, di dalam hati. Ingat ya, perhatikan, niat itu letaknya di dalam hati, tidak dilafalkan dengan lisan ya. Kenapa? Karena Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan imam yang 4 tidak pernah mencontohkan pelafalan niat sebelum sholat ya, ataupun mengaji ataupun azan. Jadi niat itu tempatnya di mana? Di hati, tidak diucapkan. Kemudian yang terakhir yang termasuk ke dalam syarat sah sholat yaitu menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah. Ya, di mana? Yaitu Ka'bah itu yang ada di mana? Di Mekah. Ya, jadi kita ketika melakukan sholat maka kita harus menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Ya, berarti tidak sah salah seorang apabila dia sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, itu saja ya tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kalian mengerjakan sholat. Agar apa? Agar sholat kalian menjadi sah. Jadi harus perhatikan ya, sholat itu ada syaratnya. Itu yang pertama, ini syarat sah sholat ya. Itu hal-hal
yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari Bapak tentang syarat sahnya sholat. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian sehingga menambah ilmu kalian, sehingga kalian bisa menyebutkan tentang syarat sahnya sholat. Untuk pertemuan kali ini insya Allah ada tugas ya nak, yaitu seperti biasa mengerjakan latihan evaluasi soal di Google Form sesuai dengan kelasnya masing-masing ya, nanti akan Bapak share linknya. Dan Bapak akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Ya Bapak mohon maaf apabila adalah salah kata. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.